Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan atas kesempatan di mana kita semua hari ini bisa kumpul lagi satu dengan yang lain, kita bisa jumpa satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan kita sangat bersyukur sebab Tuhan terlalu baik. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita di kesempatan ini akan sekali lagi belajar kebenaran firman Allah yang menjadi tema kita bulan ini menjadi maksimal. Dan hari ini kita akan belajar beberapa tokoh yang ada yang terkenal dan ada yang sebenarnya di dalam Alkitab mereka bukan orang kunci, tapi kita akan belajar sesuatu dari mereka. Kita akan perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 dan kita akan perhatikan ayat yang ke-39 juga menjadi penekanan saya nanti di poin ini. Yohanes pasal 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama untuk kita bisa menjadi maksimal, poin pertamanya adalah kita harus bisa mengenal secara pribadi siapa Yesus sebenarnya. Nah, mungkin poin ini terasa ya kurang menarik buat saya dan saudara yang berulang kali kita menyebut nama Tuhan, berulang kali kita baca firman Allah, berulang kali kita datang ke gereja. Tetapi ingin saya katakan bahwa kata mengenal secara pribadi atau mengenal Yesus yang sesungguhnya tidak semudah itu. Karena ada banyak orang yang istilah bilang keluar masuk gereja pun mereka menganggap, bahkan mereka merasa terlalu jauh antara Yesus dan pribadi mereka. Sehingga tidak heran ketika hidup mereka berbeda jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Kita mengenal Yesus secara pribadi atau mengenal Yesus sesungguhnya tidak semudah itu. Karena kita harus bisa tahu secara persis apa kehendaknya. Dan mungkin saudara secara umum saudara kenal siapa saya. Tapi orang yang lebih mengenal pribadi saya mungkin istri saya. Betul? Karena setiap saat ada di rumah dan bisa tahu apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Ketika reaksi saya yang menunjukkan tidak setuju terhadap sesuatu, pasti istri saya jauh lebih tahu daripada saudara. Nah, harap kita semua menjadi pribadi yang sama dengan itu. Artinya bahwa kita bisa mengenal Yesus secara pribadi, mengenal Yesus yang sesungguhnya. Sehingga dari reaksi Yesus kita bisa tahu apakah Yesus suka dengan sesuatu yang kita perbuat atau tidak. Dan sebenarnya kata mengenal Yesus secara pribadi, mengenal Yesus secara sungguh bukan soal namanya, tapi soal kehendaknya yang jauh lebih penting. Karena kalau kata atau mengenal namanya, semua orang tahu siapa Yesus. Tapi untuk mengenal kehendaknya, terlalu sedikit dari sekian banyak orang yang mengenal nama Yesus.
perempuan Samaria menjadi contoh penting. Dalam cerita yang tadi kita baca, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Yesus juga adalah manusia, dan dikatakan karena perjalanannya Yesus capek, Yesus lelah. Dan Yesus sejenak beristirahat di pinggiran yang dikatakan di situ ada sebuah sumur. Dan diperkirakan sekitar jam 12 ada seorang perempuan Samaria yang datang. Nah, antara orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria dikatakan bahwa orang kafir. Karena mereka dikatakan bahwa mereka ini banyak kawin campur, dan orang Yahudi tidak setuju dengan kawin campur. Sehingga sampai hari ini orang Israel sangat tidak setuju kalau ada perkawinan silang atau perkawinan campur. Nah, ketika perempuan Samaria ini yang tahu ini pasti orang Yahudi. Dan ketika Yesus berada di situ atau berada di sana, lalu dia meminta supaya minum karena dia rasa haus. Dan perempuan ini mengatakan bahwa sebenarnya pernyataan perempuan ini adalah, apakah engkau layak minta sesuatu dari saya yang kalian tidak suka dari kami? Bahkan dikatakan bahwa kalau ada benda yang pernah dipegang atau kemudian digunakan oleh orang Samaria, orang Yahudi tidak boleh pakai. Nah, sebegitu ekstrimnya. Dan sekarang Yesus hadir dan meminta air untuk minum dari perempuan ini. Nah, singkat cerita, apa yang tadi saya sampaikan dalam ayat yang ke-39 adalah merupakan sebuah cerita. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam pasal 4 ini, Yesus kemudian mengatakan bahwa pada waktunya kalian akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan di tempat ini lagi. Nah, jadi singkat cerita bahwa Yesus menyampaikan, menyeberangkan semua hal yang terkait dengan kelemahan perempuan ini. Yesus menyampaikan semua keadaan yang sesungguhnya secara kasat mata Yesus belum pernah ketemu dengan perempuan Samaria. Tetapi Yesus bisa menyampaikan semua hal yang pernah diperbuat oleh perempuan Samaria. Dan perempuan ini berpikir, wah, ini orang yang luar biasa. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-8, ayat 9, ayat yang ke-10, 11 dan selanjutnya menyampaikan pesan buat kami, menyampaikan pesan buat kita semua, menyampaikan pesan bahwa sesungguhnya Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria bukan karena kebetulan. Perempuan Samaria bertemu dengan orang yang hebat, dengan seorang yang bukan orang biasa yang namanya Yesus. Dan dari sana kemudian perempuan ini katakan bahwa dia pergi. Dia pergi ke kampungnya, dia pergi ke kotanya. Dan dia menyampaikan mungkinkah di sana adalah Kristus. Dan dia menyeberangkan pesan ini bahwa dia sudah ketemu dengan Yesus. Dia sudah menyampaikan semua hal yang saya perbuat. Dia sudah menyampaikan semua hal yang sesungguhnya secara manusia tidak tahu apa-apa. Tapi dia bisa menyampaikan mungkinkah dia adalah Kristus. Ayat yang ke-39 dikatakan bahwa dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Nah, saudara perhatikan. Banyak orang Samaria yang menjadi percaya karena perempuan itu yang bersaksi. Sebelum perempuan ini mengenal Yesus, perempuan ini dikenal sebagai seorang yang menikah bukan 1-2 kali, saudara. Berulang-ulang kali. Sebelum perempuan ini berjumpa dengan Yesus, perempuan ini orang yang biasa yang Alkitab sebenarnya mungkin pasti tidak akan catat. Tapi ketika perempuan ini ketemu dengan Yesus, dia kenal Yesus yang sebenarnya. Dan oleh perempuan ini, dia bisa bersaksi kepada banyak orang. Alkitab mencatat ayat yang ke-39. Oleh pemberitaan perempuan ini, banyak orang Samaria yang menjadi percaya. Artinya begini, dari teks ini kita belajar, orang sederhana, kenapa dia datang jam 12? Ada banyak orang yang menafsirkan perempuan ini datang tidak mau pagi hari, karena dia pasti malu
orang-orang akan pasti menilai dia ini perempuan tidak baik. Dan karenanya biasanya tengah hari atau jam 12 dianggap itu keadaan yang sepi. Dan dalam cerita yang kita tadi baca, tidak ada orang yang lain selain Yesus, perempuan Samaria, dan murid-murid yang sedang membeli makanan. Tidak ada yang lain yang dikutip, yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, rupanya jam yang diambil oleh perempuan ini untuk datang di jam 12, mungkin bagi perempuan ini itu waktu yang tepat. Karena perempuan ini malu ketika orang jumpa, orang kenali dia pasti malu. Banyak menafsirkan hal yang demikian. Tetapi kemudian ingin saya sampaikan bahwa perempuan dengan keadaan latar belakang yang buruk, ketika dia jumpa dengan Tuhan, ketika dia kenali Yesus, oh ternyata dia bercakap-cakap dengan seorang yang namanya Yesus. Dan ketika dia jumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Saya ingin katakan bahwa waktu kita jumpa dengan Yesus, saya pastikan hidup kita diubahkan Tuhan. Di saat hidup kita diubahkan oleh Tuhan, kita tidak berhenti di situ. Kita harus bisa kenali apa kehendaknya dalam hidup kita semua. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih maksimal. Apa yang perempuan Samaria ini lakukan sebelumnya, dan ketika dia jumpa dengan Yesus dan dia bisa memberitahukan kepada orang-orang Samaria, dan orang-orang Samaria bisa kenal Yesus. Dan sebenarnya dalam konteks ini perempuan bisa mencapai sesuatu yang maksimal, yang sebelumnya adalah seorang yang dikatakan latar belakangnya yang buruk. Tuhan ubahkan dia. Dia siap berubah dan dia menjadi alat di tangan Tuhan. Sebenarnya hal di mana kita menjadi maksimal yang jauh lebih bermakna dari segalanya adalah ketika hidup kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Dalam konteks kita kadang-kala kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang kedua, kita akan perhatikan tokoh yang namanya Paulus. Saya percaya bukan hal yang asing bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi baik kita akan belajar untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat yang Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat yang ke-22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus, sekali lagi, bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua dari apa yang kita belajar tentang seorang tokoh yang namanya Paulus. Berbeda antara perempuan Samaria dengan Paulus. Perempuan Samaria tidak tergambar latar belakang pendidikannya, pengaruhnya sebagai seorang tokoh. Tetapi Paulus beda, karena dia seorang tokoh. Dia seorang yang punya pengaruh yang hebat, dan benar-benar dia memiliki sesuatu yang berbeda dari perempuan Samaria. Tetapi yang membedakannya adalah Paulus seorang yang siap membantai orang-orang percaya.
Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang kedua, dia datang dengan mandat yang hebat. Dia siap bunuh orang-orang yang mengaku Yesus, baik laki-laki maupun siapa? Perempuan. Dia tidak mau tahu. Tetapi saudara, saya tidak sedang bicara tentang soal bagaimana Paulus akan membunuh. Tapi saya ingin bicara sesuatu dari seorang Paulus dengan latar belakangnya yang hebat. Seorang yang punya pengetahuan intelek yang luar biasa. Tidak bisa berpikir sehat yang dia buat ini baik atau tidak. Sisi kelemahan dari seorang yang saya bisa katakan seorang yang ahli Taurat, seorang yang saya bisa katakan seorang yang pintar, tapi tidak punya akal sehat untuk bisa cari dan bunuh orang. Dan zaman ini orang yang kelihatan pintar, tapi kemudian akal sehat itu hilang. Menyampaikan perkataan, pernyataan di media yang kadang-kala kita sendiri heran. Mereka yang kadang kita anggap mereka itu profesor, doktor dan lain sebagainya. Tapi pernyataan-pernyataan yang kadang-kala secara berbangsa itu tidak sehat. Ada provokatif di sana. Saya akan mengadu domba satu dengan yang lain. Tidak membawa suasana bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang harmonis. Tetapi saya akan ada pesan memecah belah bangsa ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Dan saya bisa katakan akal sehat hilang, saudara. Saya bisa katakan jauh lebih baik kita yang sederhana. Tapi kita bisa hidup membangun sebuah keharmonisan. Itu jauh lebih sehat dibanding yang namanya pendidikan hebat-hebat. Dari S1, S2 sampai habis S. Tapi tidak sehat pernyataan mereka. Nah, salah satu contoh kita lihat Paulus sebelum dia mengenal Tuhan. Itu keadaan yang dialami. Tetapi di dalam ayat yang ke-22, waktu dia jumpa dengan Tuhan di depan pintu Damsyik, Tuhan ubahkan dia. Dengan cara Tuhan harus menangkap seorang yang namanya Paulus. Supaya dia yang sekedar ingin mencari nama untuk membunuh orang baik laki-laki maupun perempuan yang mengaku pengikut Kristus, dia harus bunuh. Tetapi sekarang waktu dia setelah jumpa dengan Tuhan, ayat yang ke-22. Kita baca ayat ini bersama-sama ya, supaya bisa melekat pemahaman kita. Ayat yang ke-22. Saudara, saya beri kesempatan saudara baca ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Sebentar. Saudara sepakat. Saudara baca. 1, 2, 3. Perhatikan. Dia yang datang dengan misi besarnya membunuh orang percaya. Tetapi kemudian ayat yang ke-22 dikatakan karena yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia datang dengan misi agungnya. Dia datang dengan misi besarnya. Sekarang ketika dia jumpa dengan Tuhan, pernyataannya berubah. Dikatakan bahwa karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi rupanya Paulus tidak mau hanya sekedar dengar-dengar nama Yesus. Saya rindu kita jangan sampai kemudian kita hanya orang yang dengar-dengar. Kita hanya tahu secara sepintas Yesus. Tapi kita harus menjadi sama seperti Paulus yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Harus muncul di dalam pribadi kita semua pemahaman, komitmen, keyakinan. Kita harus dalam mengiring Tuhan tidak boleh semacam setengah-setengah percaya, setengah-setengah yakin. Kita harus sepenuh hidup ini percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya dan saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya harus tegaskan bagian-bagian ini? Karena kalau tidak kita akan dengan mudah menjual keselamatan kita. Karena kalau tidak kita akan dengan mudah menggadaikan keselamatan kita.
Karena kalau tidak, kita dengan mudah tinggalkan keselamatan kita. Karena hanya kita tidak kenal Yesus secara pribadi. Saya waktu nonton satu YouTube, lalu kemudian ada seorang yang bersaksi, dia mendapatkan kaidah waktu corona. Jadi karena pakai masker, kenapa semua orang pakai masker? Dari kata memakai masker, dia mendapatkan kaidah dan dia jual keselamatannya. Saya tidak mengerti, hanya Tuhan yang mengerti. Tapi saya bisa memastikan pengenalannya akan Tuhan terlalu kecil, terlalu dangkal. Orang yang mengenal Tuhan lebih dalam tidak semudah itu. Nah, saya rindu kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, karena kalau tidak, semua perbuatan, semua mujizat yang Yesus buat, kita sendiri merasa ini apa ya? Karena ini contoh di dalam beberapa kisah ketika Yesus melayani, Yesus memberi makan kepada banyak orang. Tetapi setelah Yesus memberi makan, murid-muridnya sendiri, rombongan yang mengikut Yesus ketika dalam menyeberang danau, dan ada taufan, ada badai, dan Yesus juga menghentikan badai, dan dikatakan bahwa mereka sendiri belum mengenal Yesus. Siapa orang ini? Atau mereka belum mengenal siapa orang ini. Padahal mujizat dibuat oleh Yesus. Padahal ada perkara-perkara yang tidak bisa dibuat manusia, Yesus lakukan. Tapi mereka belum bisa mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Karenanya yang harus bisa kita yakinkan diri kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat saya dan saudara, yang dapat menolong kita untuk bisa kita menjadi pemenang. Kenapa kita harus bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena tidak ada Juru Selamat yang lain. Amin. Karena tidak ada Juru Selamat yang lain. Kenapa tidak ada Juru Selamat yang lain? Karena memang tidak ada. Apa yang bisa kita percayai dengan perkataan-perkataan Tuhan di zaman ini? Dalam konteks beberapa kebenaran firman Allah. Injil Yohanes pasal 2. Di sana ada terjadi mujizat yang kita kenal dengan air berubah menjadi anggur. Perkawinan di Kana. Kita akan lihat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang selanjutnya, tetapi di dalam ayat yang ke-12 di sana, maafkan, dalam ayat yang ke-20 di sana dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan dia katakan, asal beta pegang Yesus pun ujung jubah saja. Beta sing mau Yesus tumpang tangan, semparlu. Beta yang penting bisa pegang ujung jubah saja. Dan aku akan sembuh. Apakah tidak ada kesembuhan? Terjadi kesembuhan. Saya tadi sedikit singgung, setelah Yesus melayani beberapa tempat dan dia memberi makan kepada 5.000 orang. Dan biasanya Alkitab selalu cenderung catat laki-laki. Kadang 5.000 laki-laki, 6.000 laki-laki. Tidak dicatat 5.000 perempuan. Jadi rupanya zaman itu yang lebih aktif adalah laki-laki. Kalau zaman ini berbeda lagi. Zaman dulu yang aktif adalah laki-laki. Zaman sekarang yang aktif coba lihat kiri kanan ada laki-laki yang seng. Nah, dikatakan dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-19 tadi, saya sudah tadi katakan ada 5 roti dan ada apa lagi? Oke, sekarang
Sisa dari makanan yang setelah 5.000 orang makan itu berapa bakul? 12 bakul. Oke. Kita lanjut. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-59, orang-orang Yahudi mau berusaha membunuh Yesus. Mereka mau melempari Yesus dengan batu, tiba-tiba Yesus menghilang. Nah, contoh-contoh yang tadi saya sampaikan ini menjadi contoh-contoh yang ingin saya sampaikan aplikasinya. Begini, perkawinan di Kana di dalam pasal 2 Injil Yohanes adalah sebuah peristiwa di mana pasti pemimpin pesta, apalagi orang yang punya hajatan, pasti menjadi malu ketika dikatakan minuman selesai, minuman habis, sementara tamu masih datang. Itu kalau terjadi di orang Ambon. Orang Ambon bilang, ketong sempu muka lai. Dan ketika stok habis, Yesus melakukan mujizat yang menyatakan buat saya dan saudara, di saat orang membutuhkan, di dalam keadaan terdesak sekalipun, Yesus selalu hadir sebagai jawaban. Sekali lagi, di tengah keadaan di mana kita terdesak atas sebuah kebutuhan, tanpa ada orang yang bisa menolong, Yesus hadir sebagai jawaban. Yang berikut yang ingin saya sampaikan dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-20. Seorang perempuan yang 12 tahun, bayangkan 12 tahun mengalami pendarahan. Satu hari saja orang mengalami pendarahan, dia sudah tidak punya kekuatan bisa jalan. 12 tahun. Dan dia masih bisa melangkah dengan iman untuk mengatakan, asal ku jama saja jubahnya dan aku akan sembuh. Bagian ini mengisyaratkan bahwa mujizat dan pertolongan tentang kesembuhan bagi yang sakit sampai hari ini masih terjadi. Jadi ketika kita sakit, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan selalu datang dan menolong kita semua. Perhatikan dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-19. Roti cuma 5 saja, harus memberi makan sekian ribu orang. Taruh akalnya di mana? Kita berpikir bagaimana? Murid-muridnya sendiri berpikir, bagaimana mungkin bisa memberikan makan kepada sekian ribu orang? 5 roti, kalau beta dengan Edsen cukup. Jelas? Jelas. 5.000. Jangankan 5.000 kita yang ada dalam ruangan ini, saya nggak ada ampas. Jangankan kita pikir sisa, dibagi saja, dirobek sedikit-sedikit saja yang sisa. 5.000, tapi masih ada bisa sisa 12 bakul. Gambarannya begini, kalau Tuhan buka jalan untuk memberkati kita, kadang kita merasa tidak cukup, bagi Tuhan cukup. Di tengah COVID ini, kita berpikir, awal-awal COVID ini kan semua kita berpikir, aduh kalau kita seng kerja, kita tidak kerja, bagaimana dengan makan minum, bagaimana dengan keluarga. Tapi Tuhan bisa cukupkan kita sampai hari ini. Amin. Tuhan bisa cukupkan kita sampai hari ini. Kita juga perhatikan dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Perjalanan Yesus setelah memberikan makan, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menyeberang danau. Badai datang, secara dikatakan sekonyong-konyong badai itu datang. Dan apa yang terjadi? Dikatakan murid-muridnya sedang kesulitan bagaimana, istilahnya kalau air masuk harus timba keluar, air masuk timba keluar. Yesus tidur.
Dan sudah tentu dalam perjalanan awal murid-muridnya setelah karena sudah ada mujizat mereka alami, lalu kemudian mereka berpikir, ini sukacita besar, ini kesaksian, ini cerita besar. Kalau di zaman ini terjadi pasti jadi viral, saudara. Lalu kemudian dengan enjoynya mereka menyeberang danau, tiba-tiba badai. Nah, ini bagian menarik. Kadang-kala dalam perjalanan hidup kita hari-hari awal-awal begitu baik. Semua aman-aman. Semua keadaan. Semua orang sukacita dan sebagainya. Keadaan baik-baik saja. Kadang tiba-tiba kita hadapi badai yang besar. Kadang kita hadapi tantangan yang besar. Kadang-kala membuat kita seakan-akan bisa ada pada sebuah keputusan terakhir. Sudahlah, beta bunuh diri saja. Kadang-kala ada di situasi itu. Saya mau beritahu, di keadaan, di mana tekanan, di mana tantangan, di mana badai itu datang, saudara harus tetap bisa panggil Yesus. Karena Yesus pertolongan kita. Jangan saudara kemudian menjadi gampang putus asa. Jangan saudara kemudian gampang menyerah. Ingat, Yesus selalu menolong kita tepat pada waktunya. Jangan pernah saudara mudah menyerah. Dikatakan bahwa badai itu pasti berlalu. Waktu badai itu datang, mereka membangunkan Yesus. Lalu Yesus dengan kuasanya yang besar, angin, gelombang, alam tunduk di bawah perintah Tuhan. Saya mau ingin katakan, semua badai yang kita hadapi tunduk di bawah perintah Tuhan. Kita percaya Tuhan, Tuhan sanggup lakukan segalanya. Tuhan Yesus tolong kita semua.